Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Misteri Pencuci Mobil Bus. Cerita ini kami ambil dari akun Facebook yang bernama Celeng Oleng. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya nanti saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Misteri Pencuci Mobil Bus. Purwanto, pemuda asal desa Sukomulyo itu, dulunya bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang lumayan besar. Namun karena saat itu adalah musim pandemi yang mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawannya dengan alasan tidak ada pemasukan atau permintaan konsumen sehingga produksi pun terancam macet. Maka Purwanto termasuk salah satu dari sekian juta karyawan yang terkena imbas, maka dia pun harus menganggur. Setelah berbulan-bulan tidak ada pekerjaan, otomatis kondisi rumah tangganya pun kurang harmonis. Seorang istri mungkin masih bisa memaklumi seandainya suaminya menganggur dalam 1 atau 2 minggu. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan, sudah bisa dipastikan perang dingin dalam keluarga pun akan terjadi. Sikap istri yang biasanya manja, kini telah berubah menjadi egois. Kata-katanya pun menjadi ketus. Tak ada lagi senda gurau, tak ada lagi sapaan lembut untuknya. Setiap kali bicara, ujung-ujungnya pasti menyinggung masalah uang dan hutang. Purwanto yang merasa harga dirinya sudah disepelekan, kini tidak betah berada di rumah. Dia bukan tidak ingin memanjakan anak dan istrinya, tapi apa daya dia harus menerima konsekuensi dari keadaan yang memaksa jiwanya menjadi labil. Hari-harinya ia habiskan untuk merenungi nasib, mencari jalan keluar agar tidak terlalu terpuruk. Dia mendatangi satu persatu teman yang ia kenal dengan baik, menanyakan kalau mereka punya pekerjaan. Namun hampir semua temannya itu mengalami hal yang sama. Mereka juga tengah mengalami krisis ekonomi dan terancam keretakan hubungan rumah tangga. Bahkan, ada beberapa temannya sudah digugat perceraian oleh istri mereka. Purwanto tidak ingin mengalami nasib seperti temannya itu. Maka segala usaha ia coba upayakan agar ia mendapatkan pekerjaan lagi. Namun, kondisi negara memang memaksa rakyatnya untuk ikut prihatin. Dia juga sudah meminta tolong kepada saudara-saudaranya untuk meminjam uang hanya untuk makan. Purwanto ingin mencoba keberuntungannya dengan berdagang. Namun itu pun tidak mudah. Dia butuh modal yang tidak sedikit, dan keinginannya itu terpaksa ia urungkan. Sampailah Purwanto di sebuah terminal yang cukup ramai hari itu. Dia membayangkan, andai bisa bergabung dengan mereka yang bekerja sebagai kernet, baik bus ataupun angkot. Namun dia sama sekali tidak mempunyai teman ataupun kenalan. Maka berhari-hari dia bolak-balik ke terminal, hanya sekedar nongkrong, membuang kejenuhan bila di rumah. Dalam hatinya berharap kalau ada yang mengajaknya untuk bekerja, tapi sampai berhari-hari tidak ada seorang pun yang menyapanya. Dan pandangan matanya tertuju pada seorang yang tengah mencuci mobil bus. Sepertinya dia sangat kesulitan, harus turun naik membersihkan bagian atap bus. Purwanto mencoba mendekati orang itu. Dia mengambil ember berisi air, kemudian diberikan pada orang di atasnya. "Terima kasih, Mas," kata orang yang tadi, kemudian menyiram atap bus. Purwanto memberikan ember kedua, yang langsung diterima oleh orang tadi. Setelah dirasa cukup, orang itu pun turun,
lalu membersihkan badan mobil. Purwanto ikut membersihkan sampai seluruh bodi bus terlihat bersih. "Kamu udah pernah nyuci bus, Mas?" Purwanto merasa kesempatan mulai terbuka. "Nama saya Purwanto. Saya udah lama nganggur, Mas. Tadinya kerja di perusahaan, tapi ya itu." "Iya, Mas. Gara-gara COVID toh. Nama saya Yulham. Kalau Mas mau, Mas bisa mencuci bus ini setiap malam. Bus ini tiba dari Jakarta jam 5 atau jam 7, Mas. Siapa tahu nanti ada juga bus yang ingin dicuci, Mas." "Iya ya, iya Mas, saya mau. Terima kasih atas penawarannya, Mas. Besok saya kesini lagi ya, Mas." "Iya, Mas. Kesini habis maghrib ya." "Iya, Mas." Kemudian Mas Zulham memberikannya uang sebagai upah membantunya tadi. Purwanto merasa terharu menerima uang itu. Dia merasa baru mendapatkan uang dari hasil keringatnya. Setelah sekian lama tidak pernah memegang uang sepeser pun. Keesokan harinya, setelah maghrib, ia berangkat ke terminal. Kemudian dia menjumpai Zulham, tapi orang yang ditunggu itu belum terlihat di sana. Dia menunggu sampai akhirnya Zulham datang dan langsung mendekatinya. Zulham mengajak Purwanto ke warung kopi dan langsung memesan 2 gelas kopi pada seorang pelayan wanita yang kelihatannya masih muda. "Nah, untuk sementara ini, kita kerjasama dulu sampai kamu benar-benar lancar mencucinya. Atau kita bisa kerja bareng supaya lebih cepat dan tidak terlalu capek. Misal, saya di atap, kamu bisa bagian bodi." "Kalau saya sih ikut Mas Zulham saja. Apa yang menurut Mas baik ya baik pula untuk saya." Bus pertama pun datang sekitar jam 7. Zulham bertanya kepada sopir, apakah mau langsung dicuci. Sopirnya pun mengiyakan, maka mereka langsung mencucinya. Zulham ternyata sangat puas dengan hasil kerja Purwanto. Selain cepat, juga telaten dalam setiap detailnya. Purwanto sudah bertekad untuk bekerja sampai pagi. Ia berharap semakin banyak mobil yang dicuci akan semakin banyak juga pendapatan uang. Dia ingin melihat istrinya tersenyum kembali, juga ingat anaknya yang kini sudah duduk di bangku SMP, dan yang kecil tengah lucu-lucunya. Purwanto ingat kalau si kecil meminta mobil-mobilan. Maka keesokan harinya, sepulang dari terminal dia langsung ke toko mainan, membeli sebuah mobil-mobilan bertenaga baterai. Dan benar apa yang sempat ia bayangkan, istrinya tersenyum sambil menerima uang dari suaminya itu. Purwanto teringat saat masih berpacaran dulu, Aisyah, gadis yang manja, apalagi melihat Purwanto termasuk anak orang yang berkecukupan. Tapi Purwanto tidak ingin memanjakan kekasihnya dengan materi. Ia ingin mendidiknya untuk mandiri. Bahkan ketika ia melamar Aisyah, semuanya murni hasil kerjanya yang ia tabungkan. Ia tidak mau membebani orang tuanya, walau ayahnya telah menjanjikan segalanya, karena Purwanto anak paling tua dari 3 bersaudara. Tapi Purwanto menolak itu semua, karena dia sudah berjanji kepada Aisyah untuk menerima dia dengan apa adanya. Dan Aisyah memang menuruti keinginan Purwanto, karena dia mencintainya bukan karena harta. Dia mencintai lelaki itu karena kerendahan sifat yang jarang dimiliki lelaki lain. Banyak teman Aisyah yang merasa iri dengan keberuntungannya bisa menikah dengan anak orang kaya. Yang kaya itu kan bapakku, sedangkan aku cuma pegawai rendahan. Aku beruntung bisa memiliki kamu, sayangku. Kamu mau hidup bersamaku dalam serba kekurangan. Begitupun Purwanto menimpali ungkapan hati istrinya setiap ada temannya yang menggunjing tentang rumah tangga mereka. Namun Purwanto tidak memungkiri kalau rumah yang ia tempati bersama istrinya adalah pemberian ayahnya sebagai hadiah pernikahannya. Purwanto tidak bisa menolak itu karena dia takut ayahnya akan marah dan kecewa. "Aku mengerti, Mas. Aku cukup bahagia hidup bersama kamu. Karena memang aku mencintai kamu sepenuh jiwaku." Sampai jam 7 malam, Zulham belum juga terlihat. Mungkin nanti agak malaman dia datang. Begitu batin Purwanto.
Namun sampai hampir jam 8 lebih, dia belum juga nampak di terminal. Purwanto berpikir akan repot juga bila harus mencuci sendirian, walaupun ia akan mendapat uang lebih banyak. Sebuah bus memasuki terminal. Kernet kemudian berteriak-teriak. Ayo turun, ayo turun. Ayo turun, terminal habis. Ayo cepat turun. Purwanto merasa heran, kenapa kernet itu berteriak-teriak menyuruh turun, sedangkan Purwanto tidak melihat satu orang pun yang turun dan keluar dari bus itu. Loh, aneh. Kernet itu menyuruh orang pada turun, sedangkan tidak ada orangnya. Purwanto membatin. Tidak lama berselang, kernet tadi menghampiri Purwanto sambil kipas-kipas tubuh dengan handuk kecil. Wah, capek kali aku hari inilah. Penumpangku penuh terus sejak dari Jakarta. Nah, kau cucilah mobilku itu. Iya bang, siap bang. Tapi nantilah kau cuci bus itu. Sekarang kita ngopi dulu. Jangan takut, aku yang traktir kau lah. Purwanto pun mengikuti kernet ke warung kopi. Ayolah, pesan apa yang kau mau. Hari ini aku ketiban rezeki banyak kali. Waduh, lagi banyak uang kamu bang. Wanita pemilik warung itu ikut berbicara. Betul kali Mirna, aku baru saja menurunkan penumpang. Semua bangku terisi penuh. Abang ikut mobil yang mana? Aku selalu ikut mobil Jaka Lestari, bus yang cukup dikenal sama pelangganku. Kemudian mereka tenggelam dalam nikmatnya kopi panas. Belum habis kopi yang ia minum, handphonenya berdering. Kemudian ia menerima telepon. Sorry Mas Pur, aku harus temui supirku dulu. Kau lanjutlah, habiskan kopimu ya. Iya bang. Setelah itu, lalu ia memberikan sesuatu kepada pelayan warung kopi, yang sedikit keheranan demi melihat apa yang baru saja ia terima. Bang, ini. Kau ambillah sisa kembaliannya. Wanita yang bernama Mirna itu hanya diam mematung. Dia tidak mengerti dengan maksud si kernet tadi. Kenapa dia hanya memberikan selembar daun? Aneh. Sampean lihat sendiri Thomas. Orang tadi hanya memberiku selembar daun ini. Iya mbak, sedari tadi aku sudah merasa heran dengan sikapnya mbak. Waktu bus masuk terminal itu, aku lihat bus itu kosong loh mbak. Tapi dia sibuk berteriak-teriak, seperti menyuruh penumpang untuk turun mbak. Tapi Mbak Mirna tenang saja, biar uang kopinya aku yang bayar mbak. Tapi aku kasihan loh. Semua uang yang ia bawa itu menjadi daun. Aku jadi merinding Mas Pur. Jangan-jangan bus tadi semua penumpangnya arwah yo. Kata Mirna seraya menggigitkan bahunya. Sebenarnya Purwanto merasa enggan untuk mencuci bus itu. Dia merasa takut kalau benar bus tadi membawa penumpang dari dunia gaib. Belum lagi merasa herannya yang melihat dengan mata kepala sendiri kalau selembar daun yang dianggapnya sebagai uang oleh kernet bus itu. Tapi sebagai orang pekerja, Purwanto harus bersikap profesional. Dia tidak mau mengecewakan pelanggannya. Setelah menyiapkan peralatan, Purwanto segera naik ke dalam bus. Maksudnya ia ingin membersihkan lantai bus dari sampah bekas penumpang. Namun langkahnya terhenti di tangga bus karena dia melihat masih ada seorang penumpang yang tidak ikut turun. Purwanto merinding seketika. Keringat dingin pun kini mulai membasahi tubuhnya. Purwanto yakin kalau orang yang di dalam bus itu adalah salah satu arwah yang ikut rombongan tadi. Sebenarnya Purwanto ingin kembali turun, namun mendadak kakinya terasa lemas dan tidak dapat ia gerakkan. Sepertinya ada kekuatan lain. Kakinya malah beranjak memasuki bus. Sampai di depan wanita itu, langkah Purwanto terhenti. Tapi tunggu dulu, Purwanto melihat wanita itu tengah menikmati seekor ikan emas yang cukup besar. Ikan itu terlihat masih hidup dan berusaha meronta dari gigitan wanita itu. Purwanto mendadak perutnya terasa mual, dia ingin muntah. Tak tahan melihat kelakuan wanita yang dengan rakusnya melahap ikan yang penuh dengan darah. Apakah kamu mau? Purwanto hanya menggeleng. Mbak gak ikut turun? Ini terminal terakhir loh mbak.
memang tujuan Mbak mau kemana? Saya mau ke Madiun. Jawab wanita itu sambil mengeluarkan seekor ikan segar yang kemudian langsung ia gigit sampai mengeluarkan darah. Oh, berarti Mbak harus ganti bus lagi. Oh iya, maaf Mbak, saya mau cuci mobil ini. Saya akan membersihkan lantai bus ini, Mbak. Wanita itu hanya diam. Dia menyandarkan kepalanya hingga akhirnya tertidur. Perasaan takut dan gemetar kian mengalir di setiap sendi Purwanto. Bagaimana bisa ia bersihkan sisa-sisa tulang ikan di bawah kedua kaki wanita itu? Tapi Purwanto terkejut, sebab dia tidak melihat kedua kaki wanita itu nampak di lantai, melainkan menggantung. Padahal ukuran kursi bus tidak terlalu tinggi. Purwanto semakin yakin kalau wanita itu memang arwah. Maka ia pun berkata kepada wanita yang kini tengah memandanginya itu, Maaf ya Mbak, jangan ganggu saya. Numpang-numpang saya cuma kerja. Numpang-numpang, bayar dong. Ah, bayar? Waduh, ternyata arwah juga suka guyonannya. Purwanto pun mencuci bus itu dengan tergesa-gesa. Beberapa kali dia melihat ke arah wanita yang kini terlihat sedang tertidur. Tapi ketika ia ingin mengelap kaca-kaca, dia tidak lagi melihat wanita tadi. Purwanto benar-benar diliputi rasa takut yang teramat sangat. Sampai di rumah pun, ia masih memikirkan hal yang benar-benar ganjil. Beberapa kali istrinya bertanya, namun ia tidak mau menjawabnya. Purwanto tidak ingin melihat istrinya berpikiran tentang pekerjaan barunya. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan perasaan takutnya. Manakala Zulham mendesaknya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Itulah sebabnya, kalau malam Jumat, terkadang aku malas buat kerja. Bukan baru kali ini saja. Beberapa waktu yang lalu temanku juga sudah pernah mengalami hal semacam itu. Bahkan seorang kondektur memberikan tip untuknya. Namun semua bukan uang. Ya, seperti kernet itu, dia juga menerima daun kering. Mulai saat itu, dia jarang bekerja dan akhirnya keluar dari terminal ini. Tapi, apakah Mas Jul gak takut? Sebenarnya ya saya sih takut. Tapi mau gimana lagi? Nyari kerjaan susah. Jadinya ya udahlah, enjoy aja. Iya Mas, kita bekerja jangan dijadikan beban. Kita terima rezeki yang kita dapat sebagai barokah. Bus pertama masuk, mereka berdua langsung mencuci bersama. Begitu seterusnya. Sampai jam 12, mereka pun istirahat di warung Mbak Mirna. Mereka memesan kopi. Mbak Mirna pun kemudian bercerita tentang si kernet Batak itu. Sampai hari ini, dia belum kesini loh Mas. Masa sih aku dikasih daun? Dikiranya aku dagang-dagangan kali ya? Jangan-jangan dia sakit kali Mbak, kena hawa arwah yang kemarin itu. Ya mungkin juga begitu. Obrolan mereka terhenti saat melihat kernet orang Batak itu. Baru kali ini aku dapat penumpang isinya jin semua. Aku benar-benar rugi, Bah. Memang abang ini dapat penumpang dari mana? Nah, itulah yang aku tidak mengerti. Setiap kali lewat di depan TPU selalu saja bus berhenti dan 1 atau 2 penumpang naik. Apa abang tidak curiga kalau itu kan pemakaman? Terus mereka datang dari mana? Nah, itulah yang aku bingung. Tak seorang pun dari kami yang punya firasat buruk. Sampai di perjalanan pun begitu. Malah di jalan tol kami juga hentikan beberapa orang di sana. Meskinya kami sadar sebab semua penumpang memakai pakaian yang berwarna sama, yaitu putih. Dan yang paling buat aku heran, bus tidak pernah mengisi bahan bakar seperti yang selalu kami lakukan setiap perjalanan. Kernet orang Batak tadi menghentikan ceritanya. Kemudian dia menyeruput kopi hangat. Selesai minum kopi, Purwanto dan Zulham merebahkan tubuhnya di bangku tempat tunggu penumpang. Belum lagi Purwanto tertidur, dia merasa sakut celananya seperti ada yang merogohnya. Purwanto tidak langsung bangun.
ia membiarkan tangan jahil itu semakin dalam masuk ke saku celananya. Orang yang ingin berbuat jahat itu mungkin menyangka kalau korbannya telah tertidur lelap. Maka ia pun semakin berani dan leluasa bergerak. Purwanto sudah merasakan kalau dompetnya mulai bergerak naik. Saat itulah tangan Purwanto dengan sigap mencekal lengan sang pencopet. Terkejut mengetahui korbannya kini mencekal lengannya, dompet itu segera menarik lengannya dengan keras. Namun Purwanto tidak melepaskan cengkeramannya. Malah kini dia menarik lengan si copet itu, hingga wajahnya mencium kursi kayu. Copet itu mengadu kesakitan. Purwanto bangkit, kemudian membangunkan Zulham yang sudah tertidur. Mas Zul, copet mas. Zulham pun terbangun. Dia mengawasi sejenak copet tadi. Mungkin Zulham berpikir, barangkali mengenal copet itu. Zulham memang agak kasar wataknya. Dia melayangkan tinjunya ke wajah si copet itu. Jangan mas, biarkan dia pergi. Toh dompetku masih ada kok. Iya, karena kamu masih melek, Pur. Coba kalau kamu sudah tidur, habislah dompetmu berpindah ke tangannya, kata Zulham dengan emosi. Mendengar ada keributan, maka beberapa orang yang memang belum tidur segera mendatangi mereka. Dan setelah tahu duduk persoalannya, mereka pun akhirnya tersulut emosi. Mereka menghajar copet naas itu hingga babak belur. Sia-sia Purwanto melerai mereka. Akhirnya dia hanya bisa mengelus dada saat si copet digelandang pihak keamanan terminal. Sejak kejadian itu, kini Purwanto menjadi bahan cerita layaknya seorang superhero. Kemana dia melangkah, pasti selalu ada yang menyapanya. Kedatangan Purwanto kini banyak yang menunggu. Mereka berusaha ingin mengenal pribadinya. Seperti juga malam ini, kebetulan Purwanto merasa kurang enak badan, dan dia memutuskan untuk tidak ke terminal. Piye toh, Pur? Kalau kamu gak berangkat, aku cuma sendirian. Ayolah berangkat, biar nanti aku saja yang mencuci. Kamu cuma nemenin aku tok kok. Maaf mas, aku gak isoy. Barangkali besok malam aku bisa ya. Akhirnya Zulham bekerja sendirian. Setelah mencuci mobil pertama, dia beristirahat sambil menunggu kedatangan bus berikutnya. Lamat-lamat dia mendengar suara seseorang wanita minta tolong. Zulham memasang telinganya agar dapat menangkap asal suara tadi. Aduh, tolong aku. Aduh. Suara itu semakin dekat. Akhirnya dia merasa yakin kalau erangan wanita minta tolong itu berasal dari dalam bus yang terparkir di sebelah belakang tempat ia duduk. Untuk beberapa saat, Zulham hanya terdiam. Ia berpikir, mana mungkin ada wanita di dalam bus. Tapi bisa saja mungkin istri sopir atau kernet yang ikut bus itu. Berkali-kali suara itu terdengar dan sempat menyayat hatinya. Maka ia memutuskan untuk melihat ke dalam bus. Sesampainya di dalam bus, ia terperangah. Dia melihat seorang wanita muda tengah berbaring di bangku paling belakang. Wanita itu mengerang, tangannya menggapai-gapai, meminta pertolongan. Wanita tadi berbaring dengan posisi bagian kedua pahanya mengangkang. Zulham melihat dengan jelas paha wanita tadi kini mulai basah oleh cairan. Zulham tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kedua paha wanita itu kini telah berlumuran darah. Aduh, sakit. Tolong aku. Tolong. Kata wanita itu saat melihat Zulham. Zulham pun mendekati wanita yang langsung mencekal lengannya. Namun dia merasa aneh, sebab tangan wanita itu terasa sangat dingin. Berkali-kali wanita itu mengerang dan berteriak histeris. Sampai akhirnya Zulham mendengar suara tangisan bayi. Kepala wanita itu terkulai. Zulham tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa takut, sebab peristiwa ini sepertinya tidak wajar, di luar akal sehat. Seorang wanita ada di dalam bus kemudian melahirkan. Namun di sisi lain, ia merasa iba melihat penderitaan wanita tersebut. Sejenak ia berpikir,
Lalu ia segera mendatangi Mirna yang saat itu tengah melayani beberapa orang yang pesan kopi. Ada apa, Thomas? Seperti habis melihat hantu saja sampean. Aku nggak tahu apa dia setan atau manusia. Tapi kasihan loh mbak, wanita itu melahirkan sendirian tanpa ada yang menolongnya. Loh, wanita melahirkan? Iya mbak, makanya aku kesini. Barangkali mbak bisa menolongnya. Lah emangnya di mana toh? Itu mbak, di bus itu. Ya wes, aku kesana, tapi kamu temani aku yo. Mirna beserta 2 orang pria lainnya mengikuti Zulham. Mereka tergesa-gesa naik bus, ingin melihat kebenaran cerita Zulham. Tapi setelah mereka di atas bus, mereka tidak melihat siapa-siapa. Zulham mencari-cari ke setiap sudut, namun wanita tadi sudah tidak ada di tempatnya. Zulham merasa seluruh bulu kuduknya itu merinding. Mana Thomas Zul? Nggak ada ya? Sumpah mbak, tadi aku melihat di sini, tidak sadarkan diri dia. Mungkin karena terlalu banyak darah yang keluar kali mbak. Memang benar apa yang dikatakan oleh Zulham. Sebab bau anyir darah tiba-tiba menyengat, menusuk penciuman mereka. Dan di lantai bus masih tercecer bekas noda darah. Iya, ini bener ada darah. Tapi kemana ya wanita itu? Apa dia pergi setelah melahirkan kali ya? Aneh ya, masa wanita baru melahirkan sudah bisa bergerak normal membawa bayinya? Mungkin dia memang hantu kali mas. Singkat cerita, sore sebelum berangkat, Zulham datang ke rumah Purwanto. Ia ingin melihat kondisi sahabatnya itu. Mudah-mudahan dia baik-baik saja, pikirnya. Masuk mas, beginilah keadaan rumahku. Omahmu api tenan ya Pur. Kalau rumahku persis kandang kambing, berantakan. Bune, tolong buatin kopi buat Mas Zul bu. Iya mas, 1 apa 2? Iya 2 toh. Aku juga kepingin ngopi kok. Tak lama setelahnya, istrinya keluar membawa 2 gelas kopi. Monggo Mas Zul, diminum kopinya. Enjeh, jadi repotin aja ya Mbak Yu. Mboten mas, mboten apa-apa. Sambil ngopi dan menghisap rokok, mereka kembali memperbincangkan hal-hal aneh yang mereka temui di terminal. Selepas maghrib, Purnomo pun siap berangkat. Sebelumnya istri dan anaknya cium tangan terlebih dahulu. Yah, nanti aku mau beli pesawat ya. Jangan dong, pesawat itu mahal loh. Lagi pula mau mendarat di mana? Bukan pesawat beneran ya. Itu pesawat yang digantung. Kan pakai baterai. Nanti cuma muter-muter. Terus ada suaranya. Ngeng-ngeng, gitu ya. Fauzan, kamu kok minta mainan melulu sih? Kasian kan ayahmu cari uang capek. Gak apa-apa kok bu. Yang penting anak kita senang. Oke, nanti besok ayah pulang bawa pesawat ya. Iya ayah, hore. Besok ayah beli pesawat. Tuman loh mas. Aku takut Fauzan jadi anak yang manja nanti. Sudahlah bu, namanya juga anak-anak kok. Purwanto berusaha membujuk istrinya, dan Aisyah terpaksa menyerah. Dia kembali masuk ke dalam. Sampai di terminal, Zulham sudah tiba terlebih awal. Mereka berdua duduk di dekat para calo dan kernet bus yang tengah main catur atau sekedar ngopi. Halo Mas Purwanto, kemarin katanya kau sakit. Bukan sakit bang, cuma kurang enak badan. Mungkin masuk angin kali bang. Tapi sekarang udah sehat kau kan? Seperti yang abang lihat, aku sudah siap kerja lagi bang. Mas Pur, seandainya mas mau, kalau siang mas iseng di rumah, datanglah ke sini mas. Mas bisa jadi calo bus. Lumayan lah buat cari tambahan. Waduh, terima kasih banyak atas tawarannya. Tapi aku pasti ngantuk. Kerjaku kan malam sampai pagi. Pokoknya buat Mas Purwanto, kami memberikan tempat dimanapun Mas mau bekerja. Dan kebetulan nanti malam aku ada borongan antar bunga keluar kota. Kalau kebetulan Mas tidak ada cucian mobil, monggo Mas ikut aku. Hitung-hitung cari pengalaman Mas. Seorang sopir angkot menawarkan, dan sebuah bus memasuki terminal.
kemudian menurunkan penumpang yang hanya tinggal beberapa orang saja. Setelah itu, bus menepi ke tempat biasa untuk dicuci. Purwanto dan Zulham sudah siap dengan peralatan cucinya. Purwanto menyapu lantai bus dan Zulham menyiapkan kain pel. Namun baru beberapa kursi mereka bersihkan, di kolong kursi mereka menemukan sebuah bungkusan kantong plastik berwarna hitam. Purwanto dan Zulham membuka bungkusan itu. Betapa mereka terkejutnya, sebab mereka mendapati lembaran uang. Purwanto dan Zulham bergemetar melihat uang sebanyak itu. Seumur hidup mereka, baru pertama kali melihat dan memegang uang yang nilainya mungkin ratusan juta. Walaupun Purwanto anak orang kaya, dia belum pernah memegang uang dalam jumlah segitu. Mereka berdua penasaran, mungkin saja ada benda lain yang terjatuh. Dan benar saja, di dekat tadi mereka menemukan bungkusan. Tepat di sela antara kaki kursi dan badan mobil terselip sebuah handphone. Pur, kamu lihat ini? Handphone, Pur, handphone. Apa mungkin ini juga milik orang yang sama dengan pemilik bungkusan ini ya? Mudah-mudahan iya, Mas Zul. Sehingga nanti kita bisa menghubungi nomor yang ada di HP itu. Jangan, Pur. Lebih baik kita menunggu ada telepon masuk HP ini. Aku takutnya kalau kita yang nelpon, nanti dia cuma mengaku-ngaku aja, padahal dia cuma kenalan biasa. Benar juga alasan Zulham. Jadi mereka kini berembuk di warung kopi Mbak Mirna. Apa toh yang kalian bicarakan itu? Kok pakai bisik-bisik segala? Rahasia-rahasiaan? Oh, enggak loh, Mbak. Kami menemukan bungkusan dan handphone di dalam bus. Oh, handphone? Lantas bungkusan kui isine opo? Bungkusane isine uang, Mbak. Uang? Berapa jumlahnya? Entahlah, Mbak. Kami belum menghitungnya. Yang jelas banyak. Apa yang harus kami lakukan, Mbak? Begini saja. Kita panggil sopir berikut ke netnya dan konekturnya. Juga keamanan terminal ini. Mereka akan menjadi saksi. Untuk sementara bungkusan dan handphone itu biar taruh di sini saja. Bagaimana? Mbak Mirna memberikan solusi yang disambut baik oleh Zulham dan Purwanto. Kini keamanan terminal dan kondektur bus sudah datang. Kemudian mereka berembuk sambil menunggu telepon dari handphone tadi berdering. Untunglah kalian yang menemukan. Kalau orang lain, aku tidak yakin akan melihat uang sebanyak ini untuk dikembalikan. Terima kasih, Pur, Zulham. Kalian orang yang jujur. Kata keamanan terminal dan sopir memuji kejujuran mereka. Tak lama berselang, suara telepon dari handphone yang mereka temukan itu berdering. Halo, dengan siapa saya berbicara? Saya istri dari pemilik handphone yang Mbak pegang sekarang ini. Saya mau tanya, dari mana Mbak mendapatkan handphone suami saya? Oh itu, begini ya Bu ceritanya. Tadi teman saya itu mau cuci bus langit biru, menemukan handphone ini di dalam bus. Nama ibu siapa? Nama saya Erna, suami saya Siuman. Menurut cerita Bu Erna, suaminya yang bernama Siuman itu habis menjual lapak dagangannya di Jakarta. Karena akhir-akhir ini dia sering sakit-sakitan. Lapaknya dibeli seseorang dengan harga lumayan tinggi. Dan uang itu ia simpan dalam bungkusan plastik berwarna hitam. Dengan maksud agar tidak mencolok bagi orang yang berniat jahat. Berapa jumlah uang kalau boleh saya tahu? Tidak kurang, tidak lebih 350 jutaan. Coba Mbak cek. Kemudian Mirna disaksikan keamanan dan kondektur juga Zulham dan Purwanto menghitung jumlah uang yang memang berjumlah seperti yang Ibu Erna katakan. Betul Ibu. Kapan mau ambil ke sini Bu? Nanti saya tunggu suami saya dulu ya. Sekitar jam 10, dua buah sepeda motor masuk parkiran terminal. Mereka adalah Bu Erna bersama suami dan kedua anaknya. Mirna dan yang lainnya menyalami mereka. Ini suami saya, dan ini kedua anak saya. Kata Bu Erna kepada Mirna.
Sementara itu, Mirna mengeluarkan uang dan handphone dari laci mejanya. Ini uang dan handphonenya, Bu. Tolong dicek kembali ya. Mirna menyerahkan bungkusan uang dan handphone yang kemudian dihitung jumlahnya oleh Ibu Erna. Masih utuh, Pak. Untunglah yang menemukan ini orang-orang yang baik. Coba kalau orang jahat, habislah kita. Di Jakarta nggak punya lapak buat dagang. Di kampung nggak ada modal. Kata Ibu Erna kepada suaminya. Iya Bu, mungkin Bapak ketiduran. Bapak hanya ingat tas gendong saja, tanpa memeriksa yang lain. Pak Sioman lalu membisikkan telinganya kepada istrinya. Nah, Mbak, sebagai tanda terima kasih kami ingin memberikan sedikit uang untuk rokok dan kopi. Terima ya. Ibu Erna memberikan uang kepada Mirna. Maaf loh, Bu. Yang menemukan itu adalah mereka berdua loh, Bu. Maka yang berhak menerima ini adalah mereka. Kata Mirna, kemudian memberikan uang itu kepada Purwanto dan Zulham. Mereka berdua saling berpandangan, seakan meminta pendapat masing-masing. Terima wae lah Pur, Zul. Mereka ikhlas memberi uang kepada kalian atas kejujuran kalian. Tapi itu sudah kewajiban kami untuk membantu orang lain Iya kan Pur? Iya Mas. Ya sudah, begini saja. Kami tidak mau menerima uang yang sudah kami berikan dengan ikhlas. Jadi tolong hargai kami. Sebab ada pepatah mengatakan, meminta tidak diberi itu wajar. Tapi memberi tidak diterima itu menyakitkan. Jadi terimalah. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itu kata terakhir dari Ibu Erna sebelum kembali. Setelah kepergian Ibu Erna dan keluarganya, maka Purwanto dan Zulham berembuk. Mereka berniat membagikan uang yang jumlahnya lumayan banyak. Purwanto dan Zulham mengambil masing-masing 1 juta saja. Selebihnya mereka serahkan kepada Mirna yang juga dibagikan kepada keamanan dan kondektur bus tadi. Dan tepat jam 12 malam, Purwanto diajak untuk mengantar kiriman bunga ke kota. Maka ini juga pengalaman pertama Purwanto menjadi kernet angkot. Pemandangan malam di kota Pemalang terlihat sangat sepi, berbeda dengan kota Jakarta, Medan, atau Bandung misalnya. Kota-kota besar yang selalu ramai hingga malam hari, hingga nyaris tidak pernah sepi. Maka pantas bila kota itu terbujuk kota yang tidak pernah tidur. Pagi itu, Purwanto membawa uang cukup banyak. Aisyah istrinya pun nampak senang. Purwanto mengajak mereka untuk ke mall untuk membeli pakaian baru. Namun istrinya menolak. Dia lebih suka menyimpan uang untuk keperluan lain daripada untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Purwanto pun mengalah. Dia hanya membeli mainan pesawat terbang menuruti permintaan anaknya. Sedangkan dia dan istrinya hanya menikmati makan bersama di mall itu. Mas, sebaiknya kita jangan sampai keseringan makan-makan seperti ini ya. Boros. Makanan ini kan mahal, Mas. Iya Bu, saya tahu. Tapi ini cuma sekali saja kok Bu. Ini juga kemarin ada rezeki yang tak terduga Bu. Setelah menikmati hidangan, mereka pun pulang. Sore ini udara terasa sangat dingin. Purwanto merasa malas untuk pergi bekerja. Dia hanya duduk di teras rumahnya sambil menikmati segelas kopi. Mendung menutupi langit sebelah barat, pertanda hujan akan segera turun. Istrinya pun menyarankan untuk tidak berangkat kerja. Dia khawatir terjadi sesuatu seperti hari-hari yang lalu. Aisyah masih kepikiran cerita suaminya tentang bus yang menurunkan penumpang, padahal tidak ada penumpang seorang pun. Dia juga ingat cerita suaminya tentang wanita yang memakan ikan mentah. Juga tentang cerita Zulham yang melihat wanita melahirkan di dalam bus, namun hilang begitu saja. Aku takut kalau Mas nanti kenapa-napa. Apalagi nanti kan malam Jumat loh Mas. Sudahlah, kita tidak usah mengaitkan malam ini dan itu. Semua malam itu ya sama saja toh Bu. Yang penting kita ambil hikmahnya saja toh. Maka dengan berpikiran positif, Purwanto pun berangkat kerja. Begitu langkah kakinya menginjak terminal,
Hujan turun dengan derasnya. Purwanto berlari kecil menuju tempat biasa dia dan Zulham mangkal. Mas Pur, di sini saja duduknya. Nanti aku buatin kopi. Seru Mirna dari warungnya. Purwanto hanya mengangguk. Ayolah sini, gak baik sendirian. Akhirnya Purwanto pun mendekat. Kemudian Mirna membuatkan kopi untuknya. Hujan turun semakin deras. Diselingi suara guntur menggelegar, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Dalam hati Purwanto berkata, mana mungkin ada bus yang mau dicuci dalam keadaan hujan selebat ini. Berkali-kali dia mengawasi pintu masuk, namun tidak ada satupun yang terlihat masuk terminal. Berkali-kali pula ia mengarahkan pandangan matanya, berharap kalau Zulham secepat mungkin tiba di situ. Namun yang ditunggu-tunggunya belum juga terlihat batang hidungnya. Atau mungkin Zulham tidak datang malam ini. Sampai hujan agak reda, Zulham belum juga datang. Purwanto tenggelam dalam lamunannya sambil menghirup kopi. Terkadang terlintas dalam pikirannya untuk mencari pekerjaan lain yang tidak perlu keluar malam. Bekerja normal dan layaknya seorang karyawan. Pergi pagi, pulang pada sore hari. Lembur malam mungkin hanya sesekali saja. Tapi mencari pekerjaan bukan hal yang mudah. Masih banyak perusahaan yang terancam gulung tikar karena belum banyak permintaan dari konsumen di luar negeri. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2 perusahaan besar yang masih mampu bertahan dari krisis moneter ini. Bus pertama masuk. Setelah menurunkan penumpang, bus kemudian merapat ke tempat pencucian. Purwanto pun segera menyiapkan peralatan cucinya. Sendirian, Mas? Kemana Mas Zulham? Entahlah, Mas. Mungkin dia nggak berangkat karena hujan. Biarlah aku bekerja sendirian malam ini, kata Purwanto, kemudian mulai membuka pintu bus untuk membersihkan lantai. Sebelum mencucinya, Purwanto memanjatkan doa keselamatan agar diberikan kelancaran dan keselamatan dalam bekerja. Mulut Purwanto pun selalu mengucapkan sholawat untuk mengurangi beban bekerja sendirian. Setelah menyapu dan mengepel lantai, Purwanto membersihkan atap mobil, baru pada kaca depan dan badan mobil. Terakhir baru bagian roda. Setelah semua dirasa sudah bersih, Purwanto kembali ke warung Mirna untuk meminta dibuatkan kopi. Wah, malam ini sendirian ya, Mas? Iya, Mbak Mirna. Mungkin karena hujan, Mas Zul jadi nggak datang. Purwanto merasa tubuhnya menggigil. Dia segera memakai jaketnya. Lalu dia ingin melepas lelah sebentar. Baru saja dia berniat rebahan, sebuah bus masuk dan menurunkan penumpang yang tersisa beberapa orang. Setelah itu, bus merapat ke tepi dekat trotoar, tapi bukan di tempat pencucian. Itu berarti bus tidak perlu dicuci. Purwanto pun melanjutkan niatnya untuk tiduran. Namun belum sempat matanya terpejam, Purwanto mendengar suara seseorang wanita tengah ngedumel sendirian. Purwanto membuka matanya. Dia melihat seorang wanita muda tengah bersusah payah naik ke atas tangga untuk membersihkan atap bus. Baru kali ini Purwanto melihat seorang wanita mencuci bus. Siapa wanita itu? Apakah dia juga memang seorang pencuci sama seperti dia dan Zulham? Tanya hatinya. Sebab selama ini dia belum pernah melihat wanita itu. Bahkan Zulham pun belum pernah bercerita tentang wanita tadi. Purwanto ingin menolongnya, tapi ia tidak mau disangka mengambil alih pekerjaan wanita itu. Maka dia hanya berpura-pura tidur. Namun perhatiannya tertuju pada setiap gerak wanita yang kini sudah berada di atap bus. Wanita itu masih cukup muda. Purwanto dapat melihat jelas wajahnya yang terlihat di bawah sinaran bias lampu terminal. Namun ada yang janggal pada pakaian yang dipakainya. Wanita itu mengenakan pakaian layaknya baju panjang hingga atas mata kakinya. Warnanya yang putih sudah nampak lusuh dan memudar, serta banyak noda tanah, kotor, dan sudah banyak yang terkoyak. Dan yang lebih membuat mata Purwanto tidak berkedip, demi melihat baju wanita tadi banyak noda merah seperti darah.
yang memenuhi bagian bokong hingga pahanya. Kini wanita itu sudah turun dari atap bus. Tangannya seperti meremas-remas pinggangnya, seakan menahan rasa sakit. Purwanto benar-benar tidak tega melihatnya. Ia berniat menolongnya. Ia pun bangun dari kursi tempat ia tiduran. Namun sebelum dia melangkah ke sana, suara Mirna memanggilnya. Purwanto pun mendekat. Ini loh mas, aku bawa wedang jahe buatan ibu untuk mengusir hawa dingin. Monggo mas Pur, diminum, kata Mirna sambil menyerahkan gelas berisi wedang jahe. Walah, matur suwun mbak, terima kasih. Ini mbak, apa mbak pernah melihat wanita mencuci bus sebelum ini mbak? Hah? Belum Aku belum pernah melihat seorang wanita mencuci bus. Di mana dia, Pur? Purwanto menunjuk ke arah di mana wanita tadi mencuci bus. Namun, Purwanto tidak lagi melihat wanita itu. Purwanto berusaha mencari-cari wanita tadi, namun dia tetap tidak dapat menemukan keberadaannya. Penasaran, Purwanto mendekati bus yang baru saja dicuci oleh wanita tadi. Tapi, benar-benar aneh. Sosok wanita itu benar-benar telah raib entah kemana. Berkali-kali Purwanto mengelilingi bus tadi. Sungguh hal yang di luar nalar. Sebab tidak ada sedikit pun bekas air atau alat pembersih. Purwanto mulai berpikir kalau sosok wanita yang ia lihat itu mungkin arwah seperti yang sering ditemui di terminal ini. Setelah ia kembali ke warung, ia menyatakan kalau sosok wanita tadi sudah tidak ada. Apa mungkin dia juga arwah ya mbak? Seperti yang pernah aku lihat itu. Ya, mungkin juga iya. Sebab memang sudah sering terjadi hal seperti itu loh. Dulu sewaktu ibuku masih sering di sini, ibu juga sering menemukan keganjilan seperti itu. Menurut ibu sih, terminal ini dulunya itu adalah tempat pemakaman umum yang besar. Jadi apa yang pernah kamu lihat, sebenarnya itu pernah terjadi di dunia nyata, seperti yang barusan kamu lihat itu. Wanita tadi adalah istri simpanan pengemudi bus itu. Wanita itu terlalu banyak menuntut pada suaminya, hingga si suami itu kesal. Dia menyuruh istrinya untuk mencuci bus, meski dalam keadaan hamil. Bahkan hingga wanita itu mengalami keguguran. Dia harus tetap mencuci bus itu. Hingga suatu ketika, wanita itu terjatuh dari atap bus. Sungguh mengerikan. Jadi selama ini Mbak Mirna sudah tahu cerita tentang keanehan yang sering terjadi di sini, Mbak. Aku sejak masih remaja ikut ibu di terminal ini. Ibu banyak tahu tentang kejadian-kejadian di terminal ini loh. Aku juga mendengar kalau wanita yang melahirkan itu juga adalah wanita simpanan sopir. Dia selalu ikut suaminya meskipun dalam keadaan hamil besar. Wanita itu melahirkan di dalam bus di terminal ini. Namun karena tidak ada yang menolongnya, dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Sedangkan bayinya selamat dan dirawat oleh ibu si sopir tadi. Mirna menceritakan secara gamblang tentang apa yang ia sudah ketahui dari cerita ibunya. Apa mungkin kernet orang Batak itu pun membawa penumpang hantu yang semua turun di terminal ini itu? Ya mungkin juga, Thomas Pur. Kernet itu membawa arwah dari kota yang memang meninggal di sana. Dan arwah-arwah itu ingin tenang di kampung halamannya. Sekarang Purwanto semakin yakin kalau terminal ini memang bekas tempat pemakaman umum seperti yang diceritakan oleh Mirna tadi. Kini hatinya diliputi kebimbangan. Akankah dia bertahan tetap bekerja di sini dengan resiko yang akan mengalami hal-hal yang mistis? Atau keluar dari terminal mencari pekerjaan yang lebih layak? Namun mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Purwanto kembali termangu dalam kesendirian di tempat cucian bus. Tiba-tiba, dia mendengar suara rengekan tangis seorang bocah cilik. Dia mencari asal suara tadi. Dan ketika dia melewati bus yang tadi dicuci wanita misterius itu, dia melihat seorang anak laki-laki kecil
bahkan sangat kecil dibanding anak pada umumnya. Kulit anak itu hitam, legam dengan bola mata yang menyala merah. Dia menatap ke arah Purwanto. Purwanto di situ bergidik ngeri ketika bocah itu menghampirinya. Tolong aku, Om. Tolong carikan ayahku, kata bocah itu dengan suara parau. Perlahan Purwanto memberanikan diri mendekati bocah berkepala gundul itu. Emangnya ayah kamu itu kemana, Toleh? Aku tidak tahu, Om. Aku ketiduran. Biasanya aku dimasukkan ke dalam tas, tapi tadi ayah menyuruhku untuk mencari uang di antara penumpang. Karena aku ngantuk, aku tidak masuk ke dalam tas ayah lagi, tapi tertidur di sini. Cerita si bocah itu membuat Purwanto terperangah. Loh, jadi kamu ini apa? Kok masuk dalam tas segala dan disuruh cari uang toh? Aku adalah peliharaan ayah, Om. Sekarang aku tidak tahu harus pulang kemana. Kalau Om mau menolongku, bawalah aku ke tempat Om. Aku akan mengabdi pada Om, mencari uang sebanyak yang Om mau. Purwanto sempat berpikir untuk memelihara bocah itu. Tapi hatinya menolak karena dia bukan manusia. Dia adalah sejenis makhluk pesugihan yang terlantar karena tertinggal tuannya. Maka Purwanto mengajak bocah itu ke warung Mirna. Namun lagi dan lagi, Purwanto harus kecewa setelah mengetahui kalau bocah gundul tadi sudah tidak bersamanya. Ada apa, Topper? Kamu seperti mencari sesuatu? Tanya Mirna. Kemudian Purwanto menceritakan apa yang baru saja ia alami. Dan alangkah terkejutnya Purwanto ketika tangannya menyentuh saku celananya yang terasa menggelembung. Saat dia merogoh, dia merasa menyentuh gulungan kertas yang masih baru. Benar saja, kini di tangan kanannya tergenggam lembaran-lembaran uang kertas yang jumlahnya cukup banyak. Uang itu ia taruh di lantai. Kemudian dia pergi meninggalkan terminal. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut sang penulis, cerita ini adalah sebuah cerita nyata yang dialami oleh seseorang yang nama dan tempatnya disamarkan. Jadi, menurut teman-teman, apakah ini nyata atau fiksi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan bahagia selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.